Selamat datang di Kopi Gunting. Ini pertama kalinya aku akan membawakan satu episode ini sendirian. Ini di tanggal 18 Maret dan ini masih di masa-masa COVID-19 beredar di dunia dan Indonesia lagi gencar-gencarnya untuk social distancing. Jadi kita dianjurkan untuk diam di rumah selama kurang lebih 14 hari dan meminimalisir kontak dengan orang luar. Seperti itu yang sebenarnya biasanya gue lakukan itu. Ngobrolin soal COVID-19, jadi awalnya kan masyarakat kita itu cukup percaya diri, memiliki antibodi corona ya, dan karena itu kayak ini ya pencegahan awalnya itu kurang maksimal, dan pada akhirnya seperti tebakan berbagai orang, corona masuk ke Indonesia dan langsung menyebar. Untuk sekarang updatean terakhir itu untuk pasien corona itu sekitar 137 ya kayaknya, apa 173 ya, lupa aku, sekitar sekian. Dan itu mudah-mudahan sih nggak bertambah dengan signifikan ya, karena terakhir baca juga sudah sampai di Papua, dikarenakan pasien tersebut sempat kontak dengan orang dari Bogor kalau nggak salah sih, takutnya salah nih. Jadi kita mulai gencar-gencar untuk dianjurkan tidak keluar, atau kalaupun keluar itu jarak satu orang dengan orang yang lain itu kurang lebih 1 meter lah minimum gitu kan. Jadi agak susah sih sebenarnya kalau lagi di keramaian, tapi akhir-akhir ini memang lagi sepi sih, nggak ada keramaian apapun. Kemarin juga aku sempat pergi ke salah satu kafe, nah bodohnya itu memang disuruh diem di rumah malah pergi, dan itu emang sepi. Tapi sepi itu bukan berarti nggak ada orang sama sekali, jadi ada beberapa orang-orang fearless yang tetap keluar juga kayaknya. Dan kalau dipikir-pikir lah, ini kan beberapa hari ini kita diberi anjuran selain untuk nggak keluar, nggak kontak sama orang terlalu banyak, bahkan nggak bersalaman, kita juga dianjurkan untuk cuci tangan, jaga kebersihan, terus menggunakan masker, menjaga daya tahan tubuh. Itu sebenarnya kan kalau dipikir-pikir itu hal apa ya namanya bahasanya ya, hal yang sebenarnya harusnya kita lakukan setiap hari kan, maksudnya kayak bukan hal spesial yang kita lakukan khusus untuk corona gitu. Cuman ya cukup lucu juga sih, dimana di tahun 2020 kita akhirnya belajar cuci tangan ulang yang kita dulu pelajari waktu SD. Seharusnya sih kita udah menjalankan itu setiap hari ya, terus kebiasaan kayak cuci tangan itu pas pulang ke rumah itu harus cuci tangan, cuci kaki, cuci muka dulu, ganti baju, baru kita berinteraksi sama orang-orang rumah. Itu kan sebenarnya hal-hal yang seharusnya sih kita udah tahu gitu kan, untuk menjaga kesehatan. Kemudian yang lucunya itu kemarin itu kan sempat lama kita nggak ada kasus sama sekali, dan sepertinya orang-orang kita juga ya itu cukup percaya diri untuk bilang kalau kayaknya kita tuh punya antibodi corona gitu kan. Tapi gue sih udah nebak dari dulu kalau sebenarnya corona tuh kayaknya udah masuk ke Indonesia, cuman kita nganggapnya itu ya masuk angin biasa gitu ya, kita minumin tolak angin, kita krokin, udah selesai gitu. Cukup fearless, memang luar biasa ini manusia Indonesia ini kan. Terus kalau kita lihat dari ini, kita bicara tentang gaya hidup sehat ya, orang Indonesia itu gaya hidupnya sama sekali nggak sehat. Nggak semuanya sih ya, ada orang-orang yang sehat, tapi ya banyak juga sih, seperti contohnya aku sendiri juga cukup tidak terlalu concern sama kesehatan ya, jujur aja. Jadi kayak contohnya
cara pencegahan terkena virus corona itu atau COVID-19 kalau sekarang namanya. Satu itu pertama adalah mencuci tangan dengan benar, dimana kita menggunakan sabun dan air mengalir, ya kan. Terus minimal 20 detik. Nah kalau kita pikirkan biasanya itu kita cuci tangan kayak apa sih sebenarnya? Kita itu sama sekali nggak ada kebiasaan sehat, bahkan dari hal-hal kecil banget. Kayak contohnya cuci tangan. Kita tuh biasanya kalau mau makan lalapan, kita cuci tangan tuh di kobokan yang isinya jeruk nipis. Oke, jeruk nipis mah bisa di setarakan sama antiseptik kali ya. Gue nggak ngerti sih. Katanya sih ada sesuatu dari jeruk nipis itu yang membunuh kuman memang. Tapi kan itu dikobok-kobok gitu kan di airnya. Jadi itu sebenarnya jorok sih sebenarnya. Apalagi melihat dari kebiasaan masyarakat kita yang makan itu jarang pakai sendok. Maksudnya kita tuh lebih enak makan pakai tangan. Kayak nasi padang itu lebih enak makan pakai tangan. Seriusan. Kalau pakai sendok itu kayak rasanya tuh kurang dapet gitu. Kalau pakai tangan itu lebih enak. Nah itu hal aneh sih dari makan pakai tangan by the way. Terus kita kalau cuci tangan lagi, kebiasaan cuci tangan yang lain adalah mohon maaf nih. Jadi kalau di McD, kalau malas cuci tangan, kadang cuma dibasah-basahin aja kan itu, diembun-embun gelas McD. Nah itu emang bener itu. Itu kayaknya gak cuma gue aja yang melakukan deh. Kayaknya ada beberapa dari kalian melakukan, mohon maaf nih ya. Tapi kayaknya memang kebiasaan kita tuh jorok. Terus kayak pedagang-pedagang makanan juga kita nggak tahu dia itu cuci tangan atau enggak gitu ya. Kayak salah satu contohnya, aku pernah makan nasi lawar gitu. Terus si ibu-ibunya ngaduk lawar pakai tangannya dia, nggak pakai selop, nggak pakai plastik apapun. Habis dia ngaduk-ngaduk lawar itu, dia lap deh tangannya itu di lap yang gue yakin banget tanpa dicek ke mana-mana pun gue tahu itu penuh dengan bakteri. Tapi gue tetap makan itu lawar. Iya, gimana ya? Karena itu udah kayaknya bukan jadi sesuatu hal yang penting buat kita gitu loh. Jadi kayaknya sebenarnya itu juga jadi faktor dimana corona ini kayak nggak mungkin nggak masuk Indonesia. Kayak nggak mungkin nggak masuk di Indonesia. Tapi untuk pencegahannya kita bisa mulai dengan memperbaiki gaya hidup dan lebih konsisten melakukan itu. Kalau kita setelah ini tetap balik lagi cuci tangan di embun gelas, ya kan sama aja gitu kan jadinya. Jadi menurut gue cara menanggulangi COVID, jadi selain itu cara menanggulangi COVID itu juga mengubah kebiasaan kita semua deh, yang nggak pernah peduli dengan kebersihan yang remeh-temeh gitu loh, yang kayak cuci tangan pakai sabun, terus bawa antiseptik kemanapun, padahal kita tahu kita makan pakai tangan kan, tapi kita nggak pernah bawa antiseptik, atau at least gue nggak pernah pakai antiseptik. Dulu waktu masih kerja jadi kasir itu lumayan ngeh sih sama antiseptik, itu pun dikasih tahu temen, kayak gue selalu pilih, terus temen gue bilang kayaknya gara-gara megang uang setiap hari, jadi kan karena sebagai kasir ngitung uang kan, jadi mungkin di sanalah mendapatkan virus-virus itu, dan akhirnya pakailah antiseptik, walaupun itu nggak memperbaiki banget sih sebenarnya, karena gue ada alergi yang nggak pernah sembuh, setiap harinya gue pilek, cuman at least lebih bersih lah gitu kan. Dari situ emang ada kebiasaan gue untuk membawa antiseptik, tapi itu kayak kadang ingat kadang enggak, jadi itu tidak dimasukkan ke gaya hidup sehari-hari gitu untuk jadi sehat. Dan itulah yang akhirnya diketok oleh si COVID-19 ini. Jadi begitu COVID-19 datang, kita baru berbondong-bondong belajar cuci tangan. Belajar cuci tangan, kita heboh dengan beli masker, beli hand sanitizer, hand antiseptic spray lah. Terus tiba-tiba di mana-mana susah nyarinya. Terus ada teman-teman yang tiba-tiba jualan antiseptik. Itu banyak banget. Jadi kita benar-benar baru ngeh akan pentingnya hal-hal itu tuh baru setelah diketok oleh si COVID-19 ini kayaknya. Kemudian penggunaan masker juga, itu kan juga jadi salah satu cara untuk menghindar, apa sih bahasanya ya,
mencegah penyebaran COVID-19. Dan masker itu kan kemarin dijelaskannya kalau lebih baik yang make itu yang memang sudah kena, karena kalau yang belum kena itu sebenarnya nggak terlalu maksimal gitu kan dalam bekerjanya pencegahan COVID-19 ini. Tapi semakin kesini karena juga semakin parah dan bertambahnya korban pasien, jadi akhirnya kita pun yang sehat kayaknya memang harus pakai masker, karena kan salah satunya juga untuk mencegah adalah tidak menyentuh area wajah kan. Dan masker itu at least bikin kita ngeh gitu kalau oh ya nggak boleh menyentuh wajah, kan kayak gitu ya. Terus kita juga harusnya menjaga daya tahan tubuh. Nah ini juga sih yang kayaknya kemarin-kemarin tuh kita nggak terlalu nggak ya. Aku sih lebih tepatnya. Jadi menjaga kesehatan tubuh tuh nggak cuma masalah makan dan minuman ya. Makan, minum, buah-buahan, vitamin, tapi juga olahraga sebenarnya. Karena COVID-19 ini kan akan parah kalau imunitas kita itu buruk atau turun. Nah kalau kita sehat, dia itu nggak akan menyerang. Jadi sama aja kayak virus flu. Virus flu itu sebenarnya nggak pernah benar-benar sembuh, cuman dia itu nggak bisa menyerang kalau imunitas kita lagi oke. Jadi kalau lagi turun, nah saat itulah mulai demam-demam lah, sakit tenggorokan yang kayak gitu. Udah gitu olahraga tuh aku cukup jarang banget olahraga. Ini kayaknya semua hal yang bikin ngeh gitu. Aku tuh cukup jarang olahraga mau nge-gym aja kayak sampai sekarang itu nggak pernah nge-gym. Niat buat lari-lari pagi juga nggak pernah dilakukan. Padahal itu hal remeh-temeh biasa yang bisa kita lakukan kapan aja gitu kan. Terus lagi satu, itu tidak pergi ke negara yang terjangkit untuk mencegah coronavirus ini menyebar. Itu tidak pergi ke negara terjangkit. Nah ini juga lucu karena pada awal-awalnya malah tiket pesawat itu promo besar-besaran, harganya pada turun kan. Terus ada beberapa orang aku lihat di Instastory itu malah kayak pengen keluar negeri dengan nge-screenshot harga ke Korea yang cuma 150.000 lah, apalah. Dan gue tuh waktu itu padahal belum ada isu-isu untuk lockdown dan lain-lain ya, tapi pikiran gue tuh udah kayak kalau umpamanya kita benar-benar pergi dan ini maksudnya kayak di negara tersebut itu jadi parah dan kita nggak bisa pulang, apa nggak jadi salah satu pikiran gitu kan, apa nggak jadi salah satu pertimbangan gitu buat kalian. Kok malah dengan anehnya kalian pengen pergi ke luar negeri, kayak aneh banget kan. Kalau umpamanya kalian keluar negeri dan di negara itu malah virus coronanya menyebar luas dan akhirnya di lockdown, kan kalian nggak bisa keluar dari situ, orang nggak bisa masuk, kalian nggak bisa keluar. Nah itu gimana dong? Apakah nggak jadi pertimbangan gitu ya? Apa orang tuh nggak sejauh itu berpikirnya? Waktu itu sih gue berpikir gitu ya. Dan kayaknya memang orang nggak berpikir sejauh itu sih, karena bahkan masih ada orang yang pergi ke Eropa kan kita dengar. Padahal di Indonesia sendiri udah si COVID ini sudah ada gitu kan. Tapi ada juga orang yang masih pengen pergi ke Eropa lah, kemana lah. Ya gimana ya. Kalau memang sudah direncanakan dari dulu sih mungkin ya sayang uangnya. Tapi kalau baru beli ini karena tiket promo sih ya aneh, lu tuh aneh banget. Aneh banget sumpah. Lagian kalau mau keluar negeri itu kan mau ngapain sih? Mau instastory. Kan ngapain instastory, jalanan juga lagi sepi kan? Apa yang di instastory? Cobaan. Aneh banget. Tapi COVID-19 ini juga bikin sadar sih kalau memang ada orang-orang aneh seperti itu. Selain kita sadar ada banyak orang aneh yang fearless kan di dunia ini, yang bodo amat sama kejadian di luar. Kita juga sadar kalau kerjaan tuh ternyata nggak semua kerjaan itu harus dikerjakan di kantor.
Karena kita kan sekarang lagi bukan lockdown tapi meminimalisir kan pergi keluar rumah, dan ternyata kita tahu banyak pekerjaan tuh bisa dikerjakan di rumah sih, nggak perlu kita kayak studi banding keluar kota, itu bisa pakai video call aja. Jadi dananya sebenarnya sih nggak terlalu banyak diperlukan gitu kan. Tapi kita juga sadar kalau ada beberapa pekerjaan yang nggak bisa dikerjakan dari rumah, dan nggak semua orang punya privilege untuk bisa kerja di rumah. Ada banyak pekerjaan yang malah terancam dengan bekerja di rumah, dan ada banyak orang-orang lain yang uangnya tuh harian gitu loh. Jadi kalau kamu nggak keluar untuk cari uang sekarang, ya besok nggak makan. Jadi kita tahu ada keadaan-keadaan seperti itu. Setelah adanya corona ini, kita juga jadi sadar kalau kita harusnya mempersiapkan diri, mempersiapkan uang untuk berbagai hal-hal darurat yang seperti ini, dimana mungkin ada waktu dimana kita akhirnya nggak bisa kerja, kita akhirnya nggak bisa keluar. Itu seharusnya memang kita punya dana-dana dana-dana darurat lah untuk ini. Dan kayaknya beberapa orang itu nggak pernah mempersiapkan itu gitu. Jadi banyak orang yang pusing mikirin kalau mereka nggak bisa keluar, atau kalau pekerjaannya mereka harus berhenti, kalau harus dirumahkan tanpa digaji. Itu banyak yang pusing karena mereka nggak punya save dana untuk dana-dana darurat seperti ini gitu. Well, corona ini bikin kita belajar banyak sih sebenarnya, dan sadar banyak hal gitu, kayak ternyata kebersihan itu sebenarnya hal sepele, tapi karena nggak kita masukkan ke dalam rutinitas kita setiap hari, dan jadinya kita sering lupa. Segampang kita cuci tangan aja, segampang kita pulang ke rumah cuci tangan, cuci kaki, ganti baju aja, itu kadang-kadang kita sering lupa. Terus sebatas pakai masker kalau keluar rumah, kalau lagi sakit, bagaimana kita nggak terlalu concern sama orang lain kalau kita lagi sakit. Kadang-kadang kita flu juga kita nggak pakai masker, kita nggak pakai apa. Jadi corona ini bikin orang lebih ngeh sih, kayak kalau dan tahu diri kalau udah ngerasa nggak enak badan, udah mulai sadar diri untuk pakai masker dan berusaha tidak menularkan ke orang lain ya. Seperti itu. Mudah-mudahan sih corona ini cepat berakhir ya, karena sampai sekarang nggak tahu, bahkan darurat coronanya pun dimundurin sampai sekitar 29 Mei, dan itu lama banget. Untuk beberapa orang yang mungkin tetap digaji sih nggak masalah ya kan kerja di rumah, tapi untuk beberapa orang yang memang harus keluar dan harus usaha, harus ada penjualan atau apa, itu beberapa temanku juga agak-agak pusing sepertinya. Mudah-mudahan ini cepat berakhir, mudah-mudahan kita nggak sampai di lockdown, mudah-mudahan ekonomi kita nggak sampai berhenti, karena kayaknya sih akan mempengaruhi banyak kehidupan orang lain sih. Jadi sekian dulu untuk podcast Kopi Gunting kali ini, mudah-mudahan jadi pengalaman mendengarkan kalian yang menyenangkan. Ini di luar hujan, jadi mudah-mudahan juga terdengar ya untuk suaraku di situ. Untuk kedepannya aku akan berusaha buat bahasanya baku banget. Mungkin akan ada podcast sendirian lagi, karena cukup sulit untuk terus-terusan bikin podcast berdua. Kalau kalian ada ide, ada pertanyaan, ada curhatan, bisa dikirimkan ke DM Instagram, ke Twitter @kopiguntingpodcast, atau ke komen YouTube boleh juga, supaya bisa dibahas nanti di podcast selanjutnya. Bye.